Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video terkait pembahasan RescueZilla ya. Dimana pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana tutorial untuk melakukan replication ya. Jadi misalnya kita punya sebuah disk baru ya. Misalnya kita punya sebuah hard disk. Kita ingin replikasi isi dari hard disk ini ke storage yang satu. Nah, ini sering kali terjadi ketika kita memiliki sebuah mesin ya, punya sebuah server, namun kapasitas dari server tersebut sudah penuh ya. Kita bisa lakukan solusinya tentunya bisa menggunakan metode ini ya. Jadi saya akan tambahkan sebuah hard disk baru, misalnya storage kita saat ini hanya 32 GB. Saya akan tambahkan storage baru agar kapasitasnya bisa lebih besar ya, misalnya 100 GB sorry. Kita tambahkan. Oke, sekarang kita sudah punya dua storage ya, sudah punya satu storage baru yang berukuran 100 GB. Jadi sistem operasi Debian yang ada pada server SCSI 0 ya, hard disk 0 itu akan kita replikasi ke hard disk yang baru ya, dan selanjutnya hard disk yang lama ini akan kita hapus. Oke, hal ini tentunya bisa juga kita implementasi pada kondisi real ya. Pada kondisi real kita bisa implementasikan untuk sebagai solusi ketika sebuah storage penuh ya, tanpa perlu melakukan proses instalasi ulang. Oke, kita akan booting ke RescueZilla ya. Pastikan sudah booting ke RescueZilla dan boot ordernya sudah masuk ke RescueZilla. Selanjutnya kita akan coba start mesinnya. Ya. Kita akan start mesin RescueZilla-nya. Kita akan booting. Oke, kita start RescueZilla. Kita tunggu hingga RescueZilla-nya berhasil booting ya, berhasil booting ke hard disk. Oke, cepat atau tidaknya proses proses booting up ya, ataupun proses replication yang dilakukan pada RescueZilla itu bergantung pada spesifikasi yang kita gunakan ya. Oke, kita tunggu hingga sampai servernya berhasil booting ke RescueZilla. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah berhasil melakukan backup dan restore ya. Backup dan restore. Pada video kali ini kita akan melakukan replication ya. Replication dari satu storage ke storage yang lain. Oke. Kita tunggu sampai masuk ke booting ya. Ke booting RescueZilla-nya. Oke, sudah masuk ke RescueZilla-nya. Oke, jadi di sini kita akan melakukan replication atau kita kenal dengan istilah clone ya. Kita akan melakukan clone ya, RescueZilla-nya menggunakan RescueZilla. Di sini kita diminta untuk menginformasikan ke sistem yang mana yang merupakan sumber ya, sumber yang akan kita clone ya, yang 32 GB. Kita next dan kita diminta untuk memilih destination-nya. Kita pilih yang ini. Yang 100 GB adalah hard disk yang baru ya, yang baru kita tambahkan. Setelah itu kita bisa next. Oke, jadi ini adalah partisi yang akan di-clone ya, atau yang akan direplicate. Kita next. Oke, semua partisi yang ada pada hard disk yang baru 100 GB itu akan dihapus dan akan dibuatkan sebuah tabel partisi baru ya. Ada partisi sistem dan ada partisi swap. Kita next. Oke, kita yes, konfirmasi. Kita tunggu hingga proses replication-nya, proses cloning-nya selesai. Ya, jadi di sini sistem RescueZilla-nya akan melakukan cloning ya, dari hard disk 1 ke hard disk dari hard disk SDA ke hard disk SDB ya. Dan kita cukup menunggu saja hingga proses synchronize-nya selesai. Ya, proses cloning-nya sudah hampir selesai ya. Cloning drive you select, this make
sudah 97% proses cloningnya. Kita cukup menunggu ya hingga rescuezilla-nya selesai melakukan reinstall kembali untuk grup bootloader-nya ya pada storage yang baru ya, pada storage yang SCSI 1 ya, yang berukuran 100 GB. Oke, sedang melakukan update ya, ini RAM FS sedang melakukan update file system. Kita cukup nunggu aja hingga proses cloningnya selesai ya. Oke, di sini sistem rescuezilla-nya akan memastikan partition tabel partisinya sudah sesuai. Nah, kita bisa lihat di sini proses cloningnya sudah berhasil. Kita tinggal next ya, dan kita bisa langsung exit saja. Kita bisa lakukan proses shutdown. Oke, proses shutdown-nya sudah berjalan. Oke, proses shutdown-nya sudah selesai. Di sini kita akan menghilangkan ya, atau menghapus atau mendetach ya harddisk atau melepas harddisk yang lama. Dan kita saat ini akan melakukan proses remove ya. Kita bisa remove atau kita bisa biarkan saja tidak terpasang seperti ini. Selanjutnya untuk boot ordernya itu kita centang ya, yang SCSI. Kita arahkan SCSI satunya ya, itu ke bootable pertama, dan CD-nya kita bisa keluarkan. Oke, harusnya ketika kita booting itu kita sudah berhasil masuk ke interface dari server yang baru ya. Oke, ini sekali lagi yang kita cloning atau yang kita replicate itu adalah sebuah server Debian ya, yang tidak punya interface berbasis GUI ya. Jadi sistemnya tidak punya interface berbasis GUI. Jadi kita hanya akan melihat teks saja ya. Oke, ini sudah berhasil masuk ke sistemnya. Kita bisa lihat, kita bisa masuk ke super user dulu. Nah, kalau kita cek ya, storage-nya di sini tetap 31 GB karena rescuezilla di sini dalam hal ini juga melakukan proses cloning sesuai dengan partition table yang ada. Jadi kita bisa cek partisinya menggunakan fdisk-min-l, fdisk ya, min-l. Oke, di sini kita bisa lihat ukuran partisinya itu adalah 100 GB ya. Namun ada satu partisi yang tidak sempat di-create ya. Jadi partisinya ada sebuah partisi yang tidak sempat di-create. Jadi kita akan coba create partisi tersebut menggunakan perintah cfdisk ya. /r/sbin/cfdisk /dev/sda. Kita akan coba create partisinya. Di sini kita bisa lihat ada sebuah partisi free ya yang tidak dibuat berukuran 68 GB. Jadi kita akan coba create partisinya. Di sini kita akan tentukan type-nya Linux partition. Kita enter. Kalau sudah kita bisa write. Kita ketikkan yes. Dan kita bisa quit ya. Nah, kalau kita cek saat ini harusnya partisinya sudah kebaca sebagai SDA3 ya. Selanjutnya kita akan buatkan file system ya untuk partisi tersebut. mkfs. Oke, ini path-nya belum dikonfigurasi ya. mkfs extended 4 akan kita buatkan partisinya untuk /dev/sda3 ya. Oke. Nah, di sini kalau kita cek partisinya belum tampil ya, belum tampil di df-h. Jadi kita harus melakukan atau mengecek kembali ya apakah partisi SDA3-nya sudah di format ya menggunakan file system extended 4. Selanjutnya kita cukup melakukan mounting saja ya, mkdir mnt/data baru. Nah, jika sudah, kita tinggal melakukan mounting saja, mounting /dev/sda3 /mnt/data baru. Nah, kalau kita cek di df-h itu partisi 67 GB-nya itu akan tampil di sini ya.
akan tampil dan bisa kita gunakan untuk melakukan penyimpanan data ya. Sudah kita mounting di /mnt/data baru. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.